Siapkah anak-anakku menjadi suri teladan yang baik bagi segenap siswa SMA unggulan City Foundation? Siap. Siapkah anak-anakku berjanji? Siap. Berjanjilah. Kami berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi kehormatanku, aku berjanji. Demi kehormatanku, aku berjanji. Satu, bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, taat dan patuh kepada kepala sekolah dan dewan guru dan berperan serta dalam menegakkan disiplin dan aturan sekolah. Dua, taat dan patuh kepada kepala sekolah dan dewan guru dan berperan serta dalam menegakkan disiplin dan aturan sekolah. Tiga, memegang teguh aturan organisasi dan menjalankan semua ketentuan sesuai dengan AD/ART yang berlaku, jujur dan penuh tanggung jawab atas dasar kekeluargaan dan kegotong royongan. Tiga, memegang teguh aturan organisasi dan menjalankan semua ketentuan sesuai dengan AD/ART yang berlaku, jujur dan penuh tanggung jawab atas dasar kekeluargaan dan kegotong royongan. Empat, berusaha sekuat tenaga memajukan sekolah dengan aktivitas dan kreativitas. Empat, berusaha sekuat tenaga memajukan sekolah dengan aktivitas dan kreativitas. Terima kasih anak-anakku, semoga janji kalian laksanakan dan semoga Allah selalu melindungi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah momen ketika kepiting mengganti cangkangnya, sebuah proses yang disebut molting, di mana kepiting melepaskan cangkang lamanya agar bisa tumbuh. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit. Begitu keluar dari cangkang lama, tubuh kepiting menjadi sangat lunak, hampir seperti jelly. Dalam kondisi ini, ia benar-benar tak berdaya dan tidak bisa berjalan normal. Ia butuh waktu sekitar 20 hingga 60 menit agar tubuhnya mengeras, cukup untuk bisa mulai bergerak dan berjalan lagi, meski belum sekuat biasanya. Selama masa rapuh ini, kepiting akan bersembunyi dan sangat rentan terhadap serangan. Tapi inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk tumbuh dan bertahan hidup. Kadang dalam hidup, untuk tumbuh dan jadi lebih kuat, kita harus berani melepas perlindungan lama dan menghadapi masa rapuh terlebih dulu. Beginilah fase paling menyakitkan yang harus dilewati elang agar bisa hidup lebih lama. Saat elang berusia 40 tahun, elang akan mengalami fase paling menyakitkan dalam hidupnya. Karena pada usia 40 tahun, paruh elang sudah tumbuh terlalu panjang dan melengkung. Bulu sayap elang juga sudah terlalu lebat dan cakarnya pun sudah terlalu melengkung. Hal ini membuat gerakan elang semakin lambat dan sulit untuk berburu mangsa. Dan saat fase ini tiba, elang harus pergi mengasingkan diri untuk bertransformasi agar bisa hidup lebih lama. Saat mengasingkan diri, elang akan mematuk-matukan paruhnya hingga hancur, lalu menunggu paruh barunya tumbuh kembali. Setelah itu, elang kemudian akan melepaskan semua cakar dan bulu-bulu lama pada sayapnya agar tumbuh cakar dan bulu sayap yang baru. Proses menyakitkan ini memakan waktu selama 150 hari, dan elang harus bisa melewatinya agar bisa kembali berburu mangsa dan bisa hidup lebih lama.